Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang transformasi geometri. Materi transformasi geometri yang kemarin kita pelajari itu adalah translasi dan refleksi. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang rotasi dan dilatasi, ya. Nah, rotasi atau perputaran. Rotasi atau perputaran sebuah titik atau bangun datar merupakan transformasi isometri yang ditentukan oleh 3 unsur penting. Jadi di rotasi itu yang ada 3 unsur penting ya yang diperhatikan. Yang pertama yaitu pusat rotasi, yang kedua besar sudut, dan yang ketiga arah sudut rotasi. Nah, pusat rotasi perputarannya dapat terletak di titik pusat O 0,0 dan titik pusatnya P H, K ya. Besar sudut rotasi itu bisa dalam satuan derajat. Nah, kalau pusat dia ada dua, pusatnya 0,0 atau H, K. Kemudian kalau misalnya besar sudutnya itu ada dalam derajat ataupun radian ya. Kemudian arah rotasinya dia mengikuti aturan arah putaran jarum jam. Rotasinya bernilai positif kalau arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, maka nilai sudutnya nanti dia positif. Nah, kalau dia searah sama jarum jam, maka dia sudutnya negatif ya. Jadi kalau misalnya di soal diketahui sudutnya sekian dan diputar searah jarum jam. Nah, kalau diputar searah jarum jam berarti dia negatif. Kemudian nanti misalnya diketahui lagi diputar berlawanan arah jarum jam. Oh, berarti sudutnya positif. Tapi kalau misalnya nggak ada ketentuan diputarnya berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, berarti tandanya dia sudutnya positif ya. Ya, yang pertama rotasi dengan pusatnya O 0,0. Nah, ini ya. Nih, pertamanya kita lihat di sini ada titik A. Titik A-nya itu adalah X, Y. Ya. Kemudian dia dirotasikan sebesar sudutnya theta yang ini. Ya. Nah, titik pusatnya ini 0,0. Maka bayangannya ada di sebelahnya nih karena diputar sebesar theta ya. H aksennya X aksen, Y aksen ya. Nah, kalau ditulis dalam rumus matriks sudut rotasi itu, nah ini sebenarnya rumus dasar rotasi ya. X aksen, Y aksen sama dengan cos theta min sin theta, kemudian bawahnya cos theta sin theta. Kalau kita hafalnya gini, cos min sin kosin, cos min sin cos sin, cos min sin kosin ya. Atau kalau kalian mau hafalinnya lagi, yang di diagonal utama itu cos theta, diagonal yang lainnya sin, tapi yang di atas negatif itu boleh. Kemudian dikali sama X sama Y ya. X aksen, Y aksen sama dengan cos min sin kosin ya. Nah, contohnya tentukan bayangan titik P 2,-4 akibat rotasi R. O itu maksudnya, O itu berarti dia titik pusatnya 0,0, 90 derajat itu berarti besar sudutnya, berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam tadi apa? Dia sudutnya positif ya. Oke, kita jawab. Oke, tadi kan rumusnya apa? Buat mencari bayangannya, P aksen sama dengan cos min sin kosin kan? Cos theta min sin theta, cos theta sin theta dikali X sama Y. P aksen sama dengan, nah tetanya diganti sama 90 derajat, berarti cos 90 derajat min sin 90 derajat, terus bawahnya cos 90 derajat ya, yang ini nih, kemudian sama sin 90 derajat. Oke, ingat-ingat nih trigonometri pelajaran kelas 10, sudut istimewa. Cos 90 berapa? Ya, 0 sin 90 1. Oke, kita masukkan berarti P aksennya sama dengan cos 90 itu 0,
min sin 90. Sin 90 kan 1, berarti min 1. Terus di bawahnya cos 90 0, kemudian di sampingnya sin 90 1 dikali sama 2 min 4. Kita kalikan 0 kali 2, ya kan? Ini 0 kali 2, kemudian min 1 kali min 4. Plus 4 berarti 0 tambah 4, 4. Kemudian yang ini 1 kali 2 ditambah 0 kali min 4, berarti 2 ya. Berarti P aksennya sama dengan 4, 2 ya. Iya, yang kedua yaitu rotasi dengan pusat P A, B. Oke, kita lihat. Nah, ini di sini ada titik pusatnya. Pusatnya apa? Nah, ini titik pusatnya nih. Pusatnya adalah A, B, ya kan? Dia awal titiknya apa? Awal titiknya adalah ini, AX, Y. Kemudian dirotasi sebesar si theta ini, ya kan? Nah, bayangannya jadi ada di sini karena dia dirotasi. Jadi A aksennya sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, rumusnya apa? Rumus rotasi dengan pusat A, B sejauh theta. Nah, ini nggak terlalu beda jauh ya, sama aja. Karena rumus dasarnya tadi kan X aksen, Y aksen sama dengan cos min sin kosin, ya kan? Cos min sin kosin, ya. Nah, dikali sama, nah tadi kan cuma X sama Y aja. Kalau ini jadi X min A, ya. X min A, Y min B ditambah A sama B, ya. Oke, kita ke contoh. Tentukan bayangan titik A 5,2 akibat rotasi dengan sudut putar 180 derajat dan pusat putaran P 1,3. Nah, ini dia diketahui nggak arah putarannya? Nggak kan ya? Nggak dikasih tahu kalau dia berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam. Nah, kalau tidak ada keterangan berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, maka kita ambil sudutnya yang positif ya. Kita jawab. Nah, A aksen sama dengan cos min sin kosin. Cos theta min sin theta. Cos theta sin theta. Cos theta min sin theta. Cos theta sin theta. Dikali X min A. Kemudian bawahnya Y min B tambah A, B. Ya. A aksen sama dengan, kita masukkan cos theta-nya 180 derajat. Jadi cos 180 min sin 180. Bawahnya cos 180, sampingnya sin 180. X, titik X-nya mana? Nah, ini titik X-nya nih. Ini titik X. Ya, X-nya ini adalah 5. Ini X. Kemudian ini Y-nya. Ya, kemudian A-nya mana? Ini A-nya. Yang ini B-nya. Ya, berarti X-nya 5 dikurang A-nya 1. Bawahnya Y-nya 2, B-nya 3, tambah 1, 3. Oke, ingat-ingat cos 180 berapa? Cos 180 itu di kuadran 2. Nilai cos 180 nilainya sama aja dengan cos 0. Karena di kuadran 2 nilai cos apa? Negatif. Berarti cos 180 berapa? Min 1. Sin 180 0. Oke, berarti kita masukkan A aksen sama dengan, nah, cos 180 min 1, sin 180 0. Kalau dikali sama min mah tetap 0 kan ya. Terus bawahnya cos 180 min 1, sin 180 0. 5 kurangi 1, 4. 2 kurangi 3, min 1. Kita kalikan min 1 kali 4. Ya, baskom kan, min 1 kali 4. Min 4, 0 kali min 1, 0, berarti hasilnya tetap min 4. Terus bawahnya 0 kali 4, 0, min 1 kali min 1, 1, berarti A aksennya sama dengan min 4, 1 tambah 1, 3. Nah, min 4 tambah 1, min 3, 1 tambah 3, 4. Berarti bayangannya adalah A aksennya min 3 sama 4, ya. Kemudian, nah sekarang ke dilatasi, tadi rotasi, sekarang kita ke dilatasi. Dilatasi itu adalah perkalian. Nah, dilatasi atau perkalian merupakan transformasi yang mengubah ukuran. Jadi ukurannya bisa lebih besar atau lebih kecil.
memperbesar atau memperkecil sebuah bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri dari bangun geometri asal. Misal, kalau awalnya dia bentuknya segi 4, ya tetap bangunnya berbentuk segi 4. Hanya saja kalau didilatasikan bisa jadi ukurannya lebih kecil atau ukurannya lebih besar. Ya, bangun asal selalu sebangun. Nah, kalau sebangun berarti artinya sama. Ya. Sebangun itu artinya sama, hanya berbeda perbandingannya saja dengan bayangan bangun geometri setelah didilatasi. Proses dilatasi sebuah bangun geometri dapat dilakukan terhadap pusat dilatasi dan faktor skala dilatasinya K. Nah, faktor skala jadi dia didilatasikan sebesar K. Ya, jadi bisa lebih kecil atau lebih besar. Dinotasikan oleh P, A, B, dan K. Nah, ini pusatnya juga dia nanti ada 2. Ya, sama kayak rotasi. Cuma ini secara umum kita tulis pusatnya P, A, B, K. K itu adalah faktor skalanya. Oke, yang pertama dilatasi dengan pusat O 0,0. Nah, ini. Awalnya nih, ada segitiga yang terang nih, yang terang banget warnanya. Ya kan, ada segitiga, kemudian didilatasikan karena dia diperkecil, jadi bayangannya nih yang di bawah bayangannya pusatnya tetap ini 0,0 ini ya. Nah, jadi awalnya adalah ini segitiganya, kemudian ini bayangannya ya, ini bayangannya ya, jadi lebih kecil. Jadi kalau yang namanya dilatasi bisa dia bangunannya jadi lebih besar atau lebih kecil, tetapi tidak merubah bentuknya yang awalnya kayak ini, awalnya bentuknya segitiga, ya akhirnya bayangannya juga bentuknya segitiga gitu ya. Oke, nah rumus dilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala K adalah, nah ini sebenarnya dasarnya adalah dari rumus identitas trigonometri, rumus matriks identitas. Matriks identitas kan 1 0 0 1. Iya kan? Tapi ini di sini karena ada sebesar faktor skala K, ya, ini kan faktor skalanya K. Maka si 1 ini diganti sama K, jadi K 0 0 K dikali sama XY. K-nya adalah faktor skalanya. Tergantung nanti dia diketahui soalnya apa. Faktor skalanya berapa gitu maksudnya, ya. Nah, kita ke contoh nih. Tentukan bayangan titik A 2, 4 akibat dilatasi O 5. Oh, ini adalah maksudnya adalah titik pusatnya 0,0 dan faktor skalanya 5. Ini K-nya 5 berarti ya. Oke, kita jawab. Nah, ini A aksen sama dengan K 0 0 K XY. K-nya berapa? 5. Berarti A aksen sama dengan 5 0 0 5. Kita kalikan baskom ya kan, baris kali kolom. Ini ya. 5 kali 2 jadinya 10. 0 kali 4 0. Berarti 10 tambah 0. Ya, 5 kali 2 10, 0 kali 4 0. Berarti 10 tambah 0 10. Kemudian yang ini baris keduanya. 0 kali 2 0, 5 kali 4 20. Berarti 0 tambah 20 jadi 20. Berarti A aksennya adalah 10 20. Maka bayangannya jadi 10 20. Mudah ya? Insyaallah. Oke. Selanjutnya dilatasi dengan pusat P, A, B. Nah, ini. Awalnya adalah ini pusatnya A, B ya. Kemudian ini kan bentuk segitiganya nih. Ternyata dia didilatasikan lebih besar nih jadi tuh di atasnya. Ya, tidak beda jauh dengan rumus dilatasi pusat 0,0 dan hampir sama kayak rumus rotasi pusatnya A, B. Jadi X aksen Y aksennya sama dengan K 0 0 K. K-nya itu adalah faktor skalanya berapapun itu, kemudian dikali X min A, Y min B ditambah A, B. Ya. Contohnya, tentukan bayangan titik A 32 oleh dilatasi D 1212. Ini adalah titik pusatnya. Titik pusat si pendilatasian itu, kemudian min 3 itu adalah skalanya. Oke, kita jawab. A aksen sama dengan K 0, 0K, X min A, Y min B tambah AB. Ya, X-nya berapa? Nih X-nya 3 ya. Kemudian Y-nya mana? Y-nya 2. Kemudian A-nya mana? A-nya 1.
ya. Nih si A-nya, kemudian B-nya mana? B-nya 2. Oke, kita substitusi. Masukkan A aksennya sama dengan K-nya min 3 skalanya. Min 3, 0, 0, min 3. X-nya berapa? X-nya 3. 3 dikurang A-nya 1. Y-nya berapa? 2. Dikurang B-nya berapa? 2. Ditambah 1, 2. Ya, berarti 3 kurangi 1, 2. 2 kurangi 2, 0. Berarti min 3, 0, 0, min 3 dikali 2, 0. Tambah 1, 2. Oke, kita kalikan baskom. Min 3, 0, baris pertama, min 3 sama 0, dikalikan sama 2, 0. Min 3 kali 2, min 6, 0 kali 0, 0. Berarti min 6 tambah 0, min 6. Kemudian bawahnya 0 kali 2, 0, min 3 kali 0, 0. Berarti hasil tetap 0, ya. Berarti A aksennya sama dengan min 6, 0 tambah 1, 2. Berarti A aksen, min 6 tambah 1, min 5, 0 tambah 2, 2. Berarti bayangannya adalah min 5 sama 2, ya. Nah, sekarang contoh lagi, kalau yang tadi Ibu contohkan itu adalah titik, sekarang kita ke kurva. Ya, tentukan bayangan dari garis X min 3Y sama dengan 9 terhadap transformasi berikut. Jadi, bisa ditransformasikan terhadap titik, garis, kurva parabola, lingkaran, hiperbola, ya, macam-macam. Atau bangun segi empatnya langsung juga bisa. Oke, yang pertama dia dirotasikan pusatnya O, kemudian besar sudutnya 90 derajat. Oke, X aksen Y aksennya sama dengan, ya ini kan rumus yang tadi ya, cos theta, cos min sin, cosin. Oke, kita masukkan, karena di sini dia nggak diketahui sudutnya berapa, maksudnya nggak diketahui dia negatif atau positifnya, maka sudutnya kita ambil positif, ya. Jadi di sini cos 90, min sin 90, bawahnya cos 90, sampingnya sin 90 XY. Cos 90 tadi berapa? 0 kan, sin 90 1. Berarti ini jadi X aksen Y aksennya 0 min 1, 1 0 XY. Nah, kita kalikan baskom 0 kali X jadi 0 min 1 kali Y min Y, ya kan? Kemudian bawahnya 1 kali 0. Maaf, 1 kali XX, 0 kali Y, 0. Berarti X aksen Y aksennya sama dengan min Y sama X. Nah, dari sini kita lihat bahwa X aksennya itu sama dengan min Y. Nah, di persamaannya kan tidak ada X aksen Y aksen, adanya ini X, ya kan? X sama Y aja. Ya kan, ini X min 3Y sama dengan 9. Nggak ada aksennya kan, cuma X sama Y. Maka si X aksen sama dengan min Y ini, Y-nya kita ubah jadi apa? Y-nya kita ubah jadi min X aksen. Ya, kemudian yang bawahnya Y aksen sama dengan X. Oh, berarti kalau X diganti sama Y aksen. Oke, kita substitusi ke X min 3Y sama dengan 9. X-nya kita ganti sama Y aksen. Ya, ini X-nya kita ganti sama Y aksen. Yang ini, kemudian Y-nya kita ganti sama min X aksen. Oke, kita substitusi. Ya, Y, X sama X-nya jadi Y aksen, min 3, Y-nya berubah jadi min X aksen. Min kali min, jadinya min 3 kali min X aksen, berarti jadi plus 3X kan? Berarti jadi Y plus 3X Y aksen plus 3X aksen sama dengan 9. Biasanya kita tulis duluan adalah X dulu kan? Maka jadi 3X aksen tambah Y aksen sama dengan 9. Nah, kalau sudah begini, berarti ini artinya bayangannya. Tapi di pilihan itu tidak ada bentuk dalam aksen. Jadi kita hilangkan aksennya. Jadi bayangannya adalah 3X plus Y sama dengan 9. Jadi itu bayangannya. Ya. Oke. Kemudian contoh yang kedua, dilatasi. Jadi persamaan yang tadi didilatasi dengan pusatnya 2,1 dan faktor skalanya 4. Ya, X aksen Y aksen sama dengan, nah ini kan rumusnya ya, K00 K, X min A, Y min B, tambah A, B. Nah, X aksen Y aksen sama dengan faktor skalanya 4, berarti 4, 0, 0, 4. Kemudian X-nya tetap X, karena kan dia bukan titik, tapi persamaan umum ya. X min 2, pusatnya 2 kan, 2,1 berarti X min 2, Y min 1, ditambah AB-nya 21. Ya,
Oke, X aksen Y aksen sama dengan kita kalikan ini baskom 4 dikali sama X min 2 berarti jadi 4 kali X 4X ya kan, 4 kali min 2 min 8, kemudian 0 dikali sama Y min 1 tetap hasilnya 0, makanya ditulisnya tetap jadi 4X min 8. Kemudian baris keduanya 0, 4 0 kali X min 2 kan tetap hasilnya 0, jadi nggak kita tulis. Nah yang bawah terus ditambah 4 dikali Y jadi 4Y ditambah 4 kali min 1 min 4, maka ini jadinya ya. Nah berarti X aksen Y aksennya sama dengan kita jumlahkan tuh 4X min 8 tambah 2 berarti min 8 tambah 2 min 6 ya kan. Yang bawahnya 4Y min 4 min 4 tambah 1 min 4 tambah 1 min 3. Oke, berarti X aksen sama dengan 4X min 6, Y aksennya sama dengan 4Y min 3. Nah, di sini kan tadi di persamaannya itu adanya X sama Y aja, bukan X aksen kan. Nah, tapi yang kita dapat di sini adalah X aksen sama dengan 4X min 6. Maka kita ubah dia menjadi si X. Ya, berarti kan nah 4X sama dengan ini kan jadi X aksen, si min 6-nya pindah jadi plus kan. Jadi 4X sama dengan X aksen plus 6. Maka X sama dengan, nah karena tanya X-nya aja, maka X aksen plus 6 per 4 dibagi sama 4. Karena yang dimintanya cuma X-nya aja kan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya Y aksen sama dengan 4Y min 3. Nah, 4Y sama dengan si 3-nya pindah ruas berubah jadi positif. Berarti 4Y sama dengan Y aksen plus 3. Nah, maka si Y-nya sama dengan Y aksen plus 3 per 4. Ya, karena yang dimintanya hanya si Y saja, bukan X aksen dan Y aksen. Oke, kita substitusi ke persamaan yang tadi. X min 3Y sama dengan 9. X-nya kita ganti sama X aksen plus 6 per 4 yang ini. Kemudian Y-nya kita ganti ini, Y aksen plus 3 per 4. Oke, nih ya. X aksen plus 6 per 4 min 3 dikali Y aksen plus 3 per 4 sama dengan 9. Karena ini berbentuknya pecahan, ya kan, per 4, supaya memudahkan kita kalikan ini semua dengan 4. Berarti kan kalau dikali sama 4 yang X aksen plus 6-nya itu tinggal X aksen plus 6 aja, ya kan. Kalau yang 3 kali Y aksen plus 3 per 4 berarti 4 coret, tinggal 3 dikali Y aksen plus 3. Nah 9 kali 4 jadi 36. Nah ini ya. Nah sekarang tinggal kita kalikan aja, X aksen plus 6 min 3 dikali Y aksen dikalikan, kemudian nanti min 3 dikali 3. Oke, sama dengan apa nih? Nah, X aksen plus 6 min 3 Y aksen min 9 sama dengan 36. Ya, berarti 6 dikurangi 9 berapa? Min 3. Berarti X aksen min 3 Y aksen min 3 sama dengan 36. X aksen min 3 Y aksen, min 3-nya pindah ruas ke sana jadi positif kan, ke sebelah kanan sama dengan, berarti X aksen min 3 Y aksen sama dengan 39 karena 36 tambah 3 kan. Nah, kalau sudah sampai sini ini udah selesai, ini bayangannya. Tapi kita balikan lagi dia ke persamaan awal. Jadi aksennya kita hilangkan. Dia jadi X min 3Y sama dengan 39 dan ini adalah bayangannya. Ya. Oke, rotasi lebih mudah ya. Oke, selanjutnya ini soal latihannya ya. Yang pertama, tentukan bayangan titik A 1,2 akibat rotasi berikut. Yang pertama, kalau rotasinya pusatnya 1,2, kemudian besar sudutnya min 90 derajat. Nah, kalau ini udah diketahui duluan kalau sudutnya negatif. Kemudian yang B, R-nya dirotasi juga, pusatnya min 1,1. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Yang kedua, tentukan bayangan koordinat segitiga ABC, masing-masing udah diketahui nih. Titiknya A 4,4, titik B-nya 2,2, titik C-nya min 2,4. Akibat dilatasi, yang pertama dilatasi pusatnya O. Ya, pusatnya O 0,0 dan faktor skalanya min 1. Kemudian
Yang B yang dilatasi pusatnya min 4,1 dan faktor skalanya 3 ya. Nah, yang ketiga nih, persamaan bayangan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2x min 2y min 2 sama dengan 0 oleh yang pertama dirotasi dengan pusatnya O dan sudutnya sebesar 180 derajat. Yang B didilatasikan dengan pusatnya 1,2 dan faktor skalanya 3 ya. Nah, ini selesai materi kita ya, alhamdulillah, tentang rotasi dan dilatasi. Nah, ada 4 transformasi yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama yang minggu lalu kita pelajari adalah translasi dan refleksi, dan sekarang adalah rotasi dan dilatasi ya. Hanya 4 transformasi geometri yang kita pelajari. Nah, selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang komposisi transformasi geometri. Apa sih komposisi transformasi geometri? Nah, kalau waktu kelas 10 kalian sudah pernah belajar komposisi fungsi, ya kan? Nah, itu tidak beda jauh. Komposisi transformasi geometri tidak beda jauh dengan komposisi fungsi. Hanya bedanya kalau komposisi transformasi geometri dia berbentuk dimensi 2 atau dimensi 3, tapi kalau komposisi fungsi dia berbentuk fungsi aljabar ya. Oke, terima kasih, semoga kalian mudah memahaminya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.